Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bulan Pasandri Mulyani dengan NPM 241063114008. Saya bersama rekan saya, yaitu Muhammad Fauzan Harits dengan NPM 241063114028. Dari kelompok 7, kelas A, akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Manajemen Proses Perhitungan Pembayaran terkait penggajian dan insentif karyawan dalam sebuah perusahaan Yamaha PT Yamaha. Sebelum memulai, kami ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Fahri Ikhwanul Alifin, STMT, selalu dosen pengampu mata kuliah logika pemrograman yang telah membimbing kami dalam memahami materi sehingga kami dapat menyelesaikan tugas besar ini. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mulai dengan latar belakang dari laporan ini. Sistem penggajian merupakan elemen krusial dalam manajemen sumber daya manusia di sebuah organisasi. Di Indonesia, banyak perusahaan yang masih menggunakan sistem penggajian manual yang mengakibatkan berbagai isu seperti risiko kesalahan perhitungan, keterlambatan pembayaran, dan minimnya transparansi. Menurut penelitian oleh Pratiwi dan Nugroho 2019, penggunaan sistem penggajian manual meningkatkan potensi terjadinya human error hingga 35% dibandingkan dengan sistem otomatisasi. Dalam laporan lain oleh Deloitte 2021 disebutkan bahwa perusahaan yang beralih ke sistem penggajian berbasis teknologi dapat mengurangi kesalahan administrasi hingga 60%, meningkatkan efisiensi dan mendukung kepatuhan terhadap peraturan. Sehingga sistem manual dalam penggajian juga membawa sejumlah risiko tambahan bagi perusahaan. Selain rentan terhadap kesalahan manusia, sistem ini membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk administrasi, sehingga menghambat produktivitas perusahaan. Menurut Hidayat 2020, proses penggajian manual membutuhkan waktu 2 kali lebih lama dibandingkan sistem otomatis, yang berdampak pada keterlambatan pembayaran gaji karyawan. Masalah ini berpotensi mengakibatkan ketidakpuasan karyawan yang pada gilirannya dapat menurunkan loyalitas dan motivasi kerja. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi, banyak perusahaan Indonesia yang mulai mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam sistem penggajian. Misalnya riset oleh Bank Dunia 2022 menunjukkan bahwa adopsi sistem penggajian digital di perusahaan-perusahaan Asia Tenggara termasuk Indonesia telah terbukti mengurangi biaya operasional hingga 25% dan meningkatkan kepuasan karyawan. Oleh karena itu, transisi dari sistem penggajian manual digital menjadi kebutuhan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan di era digital ini. Beberapa permasalahannya yaitu kesalahan dalam perhitungan komponen gaji, keterlambatan dalam proses pembayaran, kesulitan dalam menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu. Untuk tujuan dari manajemen tersebut, dari dulu kami yaitu pengembangan sistem otomatisasi yang dapat melakukan perhitungan gaji dan insentif karyawan secara akurat dan efisien, menciptakan mekanisme pembayaran yang terstruktur dan tepat waktu, meminimalisir kesalahan dalam proses perhitungan dan pembayaran gaji, meningkatkan transparansi dalam sistem penggajian perusahaan. Untuk manfaatnya itu yaitu efisiensi waktu dan tenaga dalam proses penggajian, adanya kejelasan dalam perhitungan gaji dan insentif karyawan, kemudahan dan pengelolaan data penggajian dan insentif karyawan, kemudian dalam penginputan laporan penggajian dan insentif karyawan. 2, algoritma. Uraian algoritma. Yang pertama yaitu, berikut beberapa aspek yang dihitung dalam penggajian karyawan perusahaan Yamaha, yaitu gaji pokok dalam 1 bulan, lama bekerja karyawan perusahaan Yamaha dalam tahun, jumlah tanggungan keluarga istri 1 dan anak, jumlah paketan waktu lembur yang diambil dalam 1 bulan, total kendaraan yang dimiliki mobil dan motor, jumlah paketan cuti yang diambil dalam 1 bulan. 2, berikut beberapa aspek penginputannya berdasarkan data karyawan perusahaan, yaitu yang pertama nama karyawan, gaji pokok karyawan dalam 1 bulan, lama bekerja dalam tahun, tanggungan keluarga istri 1 dan anak, total kendaraan yang dimiliki, mobil motor, jumlah paketan waktu lembur yang diambil dalam 1 bulan, jumlah paketan cuti yang diambil dalam 1 bulan. Yang ketiga, menghitung insentif lama bekerja dalam tahun. Nah, jika lama bekerja kurang dari 1 tahun, maka insentifnya sebesar nol. Jika 1 tahun dan kurang dari 2 tahun, maka akan mendapatkan 1.500.000. Jika 2 tahun dan kurang dari 3 tahun, maka akan mendapatkan 2.500.000. Jika 3 tahun kurang dari 4 tahun, maka mendapatkan insentif sebesar 3.500.000. Jika lebih dari 4 tahun dan kurang dari 5 tahun, maka mendapatkan insentif sebesar 4.500.000. Jika bekerja lebih dari 5 tahun, maka mendapatkan 5.500.000. Yang keempat, menghitung insentif berdasarkan tanggungan istri satu dan anak. Yang pertama yaitu, jika memiliki tanggungan 1, maka mendapatkan 500.000. 2 orang 1 juta, 3 orang 1.500.000, 4 orang 2 juta, 5 orang 2.500.000, 6 orang 3 juta, dan jika lebih dari 6 orang, maka akan mendapatkan 3.500.000. Nah, yang kelima, menghitung potong gaji berdasarkan kendaraan yang dimiliki, mobil, motor. Nah, biasanya tuh, jika tidak memiliki kendaraan, maka gaji dipotong sebesar 0%, 0. Jika memiliki satu, dipotongnya 250, kalau 2, 500.000, 3, 750, 4, 1 juta, 5, 1.500.000, 6, 2 juta, 7, 2.500.000. Dan kalau lebih dari 7 itu gajinya dipotong sebesar 3 juta. Untuk yang keenam yaitu untuk sistem lama lembur dan cuti adalah satu kesatuan jadi. Nah, jika karyawan perusahaannya mau mengambil waktu lembur sebanyak 0 kali, maka karyawan tersebut, boleh ngambil waktu cuti sebanyak 0 kali dan 4 kali. Kalau 5 kali dalam sebulan, maka, dia dapat mengambil waktu cuti sebanyak 0 kali atau 4 kali atau 6 kali. Kalau 7 kali dalam sebulan, maka dia dapat mengambil waktu cuti sebanyak 4 kali atau 6 kali atau 8 kali. Kalau 9 kali dalam sebulan, maka dia dapat mengambil cuti sebanyak 6 kali atau 8 kali atau 10 kali. Kalau 11 kali dalam sebulan, maka dia dapat mengambil waktu cuti sebanyak 8 kali atau 10 kali atau 12 kali. Kalau 13 dalam sebulan, maka dia dapat mengambil cuti sebanyak 10 kali atau 12 kali atau 14 kali. Kalau 15 kali dalam sebulan, maka dia dapat mengambil cuti sebanyak 12 kali atau 14 kali atau di luar ketentuan. Nah, yang ketujuh, menghitung insentif lama lembur dalam 1 bulan. Nah, jika karyawan memilih paket lembur 0 kali,
maka akan mendapatkan insentif sebesar Rp0. Kalau memilih paket 5 kali dapat 500.000, 7 kali 700, 9 kali 900, 11 kali 1.100.000, 13 kali 1.300.000, 15 kali 1.500.000, dan kalau di atas 15 kali itu dapat 1.500.000. Nah, yang ke-8, menghitung potongan gaji ketika karyawan cuti dalam 1 bulan. Nah, kalau misalnya dia memilih pakai cuti 0 kali, dapatnya Rp0 potongan gajinya. Kalau 4 kali, potongan gajinya 400, 6 kali 600, 8 kali 800, 10 kali 1 juta, 12 kali 1.200.000, 14 kali 1.400.000, dan kalau di atas 14 kali itu dia dapat potongannya sebesar 4 juta. Nah, yang ke-9, karyawan perusahaan Yamaha mendapat gaji pokok 5 juta per bulan dan sudah bekerja lebih dari setahun dan kurang dari 2 tahun, memiliki tanggungan keluarga, 1 istri dan 1 anak, total 2 orang, memiliki kendaraan 3, 1 mobil dan 2 motor, mengambil paket lembur 13 kali dalam 1 bulan, dan mengambil paket cuti 10 kali dalam 1 bulan, maka karyawan perusahaan Yamaha akan mendapatkan gaji pokok, total insentif, total potongan gaji, dan gaji bersih. Yang ke-10 yaitu karyawan perusahaan Yamaha mendapatkan gaji pokok 6 juta per bulan, sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan kurang dari 3 tahun, memiliki tanggungan keluarga, 1 istri dan 3 anak, total 4 orang, memiliki 4 kendaraan, 2 mobil, 2 motor, mengambil paket lembur 9 kali dalam 1 bulan, dan mengambil paket cuti 6 kali dalam 1 bulan. Maka karyawan tersebut mendapatkan gaji pokok, insentif, potongan gaji, dan gaji bersih. Yang ke-11, karyawan perusahaan Yamaha mendapatkan gaji pokok 7 juta per bulan, sudah bekerja lebih dari 3 tahun dan kurang dari 4 tahun, memiliki tanggungan keluarga, 1 istri dan 2 anak, total 3 orang, memiliki 2 kendaraan, 1 mobil dan 1 motor, mengambil paket lembur 11 kali dalam 1 bulan, dan mengambil paket cuti 10 kali dalam 1 bulan. Maka dia akan mendapatkan gaji pokok, insentif, potongan gaji, dan gaji bersih. Yang ke-12, karyawan perusahaan Yamaha mendapatkan gaji pokok 8 juta per bulan, sudah bekerja lebih dari 4 tahun dan kurang dari 5 tahun. Memiliki tanggungan 5 orang, memiliki 5 kendaraan, 2 mobil dan 3 motor, mengambil paket lembur 7 kali dalam 1 bulan, dan mengambil paket cuti 4 kali dalam 1 bulan. Maka akan mendapatkan gaji pokok, total insentif, potongan gaji, dan gaji bersih. Yang ke-13 yaitu jika mendapatkan 9 juta per bulan dan lebih dari 5 tahun, memiliki tanggungan keluarga, 1 istri dan 5 anak, total 6 orang, memiliki 5 kendaraan dan 3 mobil dan 2 motor, terus, mengambil paket lembur 5 kali dalam 1 bulan, dan mengambil paket cuti 0 kali dalam 1 bulan, maka karyawan perusahaan akan mendapatkan gaji pokok, total insentif, dan total potongan gaji, dan gaji bersih. Algoritma deskriptif. Setelah diketahui apa uraian algoritma yang ingin dibuat, adapun algoritma deskriptif, dari rangkaian algoritma sebelumnya, yaitu header penggajian dan pemberian insentif kepada karyawan perusahaan Yamaha dengan beberapa ketentuan dan kriterianya. Algoritma bekerja dalam tahun, tanggungan keluarga istri 1 dan anak, total kendaraan yang dimiliki, paket lembur yang diambil dalam 1 bulan, dan paket cuti yang diambil karyawan dalam 1 bulan. Deklarasi, nama karyawan string, gaji pokok integer, lama bekerja integer, tanggungan keluarga integer, total kendaraan yang dimiliki integer, paket lembur yang diambil integer, paket cuti yang diambil integer. Deskripsi, baca nama karyawan, input nama karyawan, baca gaji pokok, baca lama bekerja, baca tanggungan keluarga, input tanggungan keluarga, baca total kendaraan dimiliki, input total kendaraan dimiliki, baca paket lembur yang diambil. Input paket lembur yang diambil, baca paket cuti yang diambil, input paket cuti yang diambil. Jika semua data sudah diinput dengan benar, maka lanjut ke tahap hasil penggajian untuk 1 bulan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan salah satunya saja nih, karena nomor 16 sampai 20 itu sama saja. Contoh nomor 16, jika karyawan perusahaan Yamaha mendapatkan gaji pokok 5 juta per bulan dan sudah bekerja lebih dari setahun dan kurang dari 2 tahun, dan memiliki tanggungan keluarga 2 orang, memiliki 3 kendaraan, mengambil paket lembur 13 kali, dan mengambil paket cuti 10 kali, maka gaji bersih sama dengan gaji pokok plus insentif, lama bekerja, tanggungan keluarga, dan paket lembur, minus potongan total kendaraan dan paket cuti. Nah, intinya gitu ya guys. Lanjut. Untuk flowchart akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Fauzan Haris. Silakan. Jadi untuk di flowchart ini yang pertama ada mulai, lalu input data yaitu nama karyawan perusahaan Yamaha, gaji pokok karyawan perusahaan Yamaha, lama bekerja dalam tahun, tanggungan istri 1 dan anak, total kendaraan, nama lembur, dan nama cuti. Lalu akan diproses oleh program tersebut untuk menghitung insentif karyawan. Lalu akan dihitung juga untuk menghitung potongan gaji karyawan dan akan dihitung juga untuk menghitung gaji bersih karyawan. Lalu akan menghasilkan output yaitu nama karyawan perusahaan Yamaha, gaji pokok karyawan perusahaan Yamaha, total insentif, total potongan gaji, dan gaji bersih. Lalu untuk decision-nya yaitu adalah jika seseorang ingin menghitung kembali gaji karyawan Yamaha, maka ketikkan ya, maka program akan memutar kembali. Jika tidak ingin menghitung kembali, ketikkan no, maka program akan selesai. Oke, selanjutnya yang ketiga ada rancangan program. Yang pertama itu ada kode program. Lanjut. Lalu yang kedua ada hubungan algoritma dan kode program. Lanjut. Di hubungan algoritma dan kode program ini, yang pertama ada pada kolom berwarna merah di atas terdapat fungsi while true digunakan untuk menjelaskan kode selama kondisi tertentu masih benar atau true yang berfungsi untuk menanyakan pengguna apakah ingin mengulang program tersebut dan menampilkan input data nama karyawan, nama bekerja karyawan dalam tahun, tanggungan keluarga karyawan, total kendaraan, jumlah paket lembur yang diambil karyawan, dan jumlah paket cuti yang diambil karyawan. Oke, untuk nomor 2, pada kolom berwarna oranye di atas merupakan data insentif pertama yang akan diinput oleh program, yaitu jika karyawan bekerja lebih dari pada kolom berwarna oranye di atas merupakan data insentif pertama yang akan diinput dalam perhitungan gaji karyawan dalam 1 bulan. Nah, jika lama bekerja kurang dari 1 tahun, maka akan mendapatkan insentif sebesar Rp0. Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun, yaitu 1,5 juta. Lebih dari 2 tahun dan kurang dari 3 tahun, yaitu 2,5 juta. Lebih dari 3 tahun dan kurang dari 4 tahun, yaitu 3,5 juta. Dan lebih dari 4 tahun dan kurang dari 5 tahun akan mendapatkan 4,5 juta. Dan jika lebih dari 5 tahun bekerja, maka akan mendapatkan insentif sebesar 5,5 juta. Pada kolom berwarna kuning di atas merupakan data insentif kedua yang akan diinput dalam perhitungan gaji karyawan.
Jika karyawan memiliki tanggungan satu orang, maka akan mendapatkan insentif sebesar 500.000, jika dua orang 1 juta, tiga orang 1,5 juta, empat orang 2 juta, lima orang 2,5 juta, dan enam orang mendapatkan 3 juta. Jika lebih dari enam orang, maka akan mendapatkan insentif sebesar 3,5 juta. Pada kolom warna hijau muda di atas merupakan data potongan pertama yang akan diinput dalam perhitungan gaji karyawan dalam 1 bulan. Yaitu jika karyawan tidak memiliki kendaraan, maka gaji akan dipotong sebesar Rp0. Jika memiliki satu kendaraan akan dipotong sebesar Rp250.000, dua kendaraan Rp500.000, tiga kendaraan Rp750.000, empat kendaraan 1 juta, dan lima kendaraan 1,5 juta, enam kendaraan 2 juta, tujuh kendaraan 2,5 juta. Jika lebih dari tujuh kendaraan, gaji dipotong sebesar 3 juta. Lalu pada kolom warna biru muda di atas merupakan data insentif ketiga yang akan diinput dalam perhitungan gaji karyawan dalam 1 bulan. Yaitu jika karyawan membeli paket lembur 0 kali, maka mendapatkan insentif sebesar Rp0. Jika paket lembur 5 kali mendapatkan Rp500.000, 7 kali Rp700.000, 9 kali Rp900.000, 11 kali 1,1 juta, 13 kali 1,3 juta, 15 kali 1,5 juta. Dan jika memilih paket lembur di atas 15 kali, maka tetap mendapatkan insentif sebesar 1,5 juta. Selanjutnya, pada kolom warna hijau di atas merupakan data potongan kedua yang akan diinput dalam perhitungan gaji karyawan dalam 1 bulan. Yaitu, jika karyawan membeli paket cuti 0 kali, maka akan mendapatkan potongan sebesar Rp0. Jika mengambil paket cuti 4 kali, akan dipotong sebesar Rp400.000, 6 kali Rp600.000, 8 kali Rp800.000, 10 kali Rp1 juta, dan 12 kali 1,2 juta, 14 kali 1,4 juta. Dan jika di atas 14 kali, maka mendapatkan potongan gaji sebesar Rp4 juta. Lalu pada kolom warna biru di atas adalah proses penghitungan gaji bersih yang meliputi gaji pokok, insentif, dan potongan gaji karyawan perusahaan Yamaha. Pada kolom warna ungu di atas merupakan output dari hasil penginputan data-data karyawan perusahaan Yamaha. Dan yang terakhir, pada kolom warna merah tua di atas merupakan kondisi ya atau tidak bagi yang menggunakan kode program tersebut. Dan fungsi break dalam while true adalah berfungsi untuk menghentikan kode atau program jika pengguna sudah selesai menggunakan kode atau program tersebut. Pengguna mengetikkan tidak pada kode program tersebut, dan jika pengguna ingin lanjut menggunakan kode atau program, maka pengguna harus mengetikkan ya pada kode program tersebut agar programnya tetap berlanjut. Oke, selanjutnya ada yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada program yang telah saya rancang dan akan saya rancang. Langsung saja kita coba. Untuk yang pertama, masukkan nama karyawan perusahaan Yamaha. Misalnya, Pak Budi. Lalu masukkan gaji pokok karyawan perusahaan Yamaha, yaitu 5 juta. Lalu masukkan lama bekerja dalam tahun karyawan perusahaan Yamaha, yaitu 1. Terus masukkan tanggungan istri dan anak, yaitu 2. Masukkan total kendaraan yang dimiliki, mobil dan motor, yaitu 3. Lalu masukkan jumlah paket lembur yang diambil dalam 1 bulan, yaitu 13. Dan jumlah paket cuti yang diambil dalam 1 bulan, yaitu 10. Lalu kita enter. Nah, di sini langsung ada hasilnya. Ada hasilnya yaitu nama karyawan yaitu Pak Budi, gaji pokoknya 5 juta, total insentif yang didapat 3.800.000, total potongan gaji yaitu Rp1.750.000, dan gaji bersih yang didapat oleh Pak Budi yaitu Rp7.050.000. Lalu lanjut ke percobaan yang kedua, kita ketikkan ya di program agar lanjut. Untuk yang kedua, masukkan namanya yaitu misalnya Pak Asep, untuk gajinya yaitu 8 juta, dan lama bekerjanya yaitu 4, tanggungan keluarga yaitu 5 orang, kendaraan yang dimiliki yaitu 5 kendaraan, dan jumlah paket lemburan diambil dalam sebulan itu 7 kali, dan jumlah cuti yang diambil yaitu 4 kali. Kita enter. Lalu ada hasilnya yaitu nama karyawan Pak Asep, gaji pokoknya 8 juta, total insentif yang didapatkan oleh Pak Asep yaitu Rp7.700.000, total potongan gaji yaitu Rp1.900.000, dan gaji bersih yang didapatkan oleh Pak Asep yaitu sebesar Rp13.800.000. Lalu jika sudah menghitung gaji karyawan, ketikkan saja tidak, maka program akan selesai. Baiklah, untuk bab 5 yaitu penutup, kesimpulannya yaitu pengelolaan gaji dan insentif karyawan di perusahaan menjadi fokus utama laporan ini. Dengan menekankan pentingnya efisiensi dan akurasi dalam proses perhitungan, sistem manual sebelumnya digunakan sering menghadapi kendala seperti keterlambatan, kesalahan, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, sebuah sistem otomatisasi dirancang untuk menyederhanakan proses tersebut. Sistem ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti lama bekerja, tanggungan keluarga, jam lembur, jumlah kendaraan, dan cuti untuk menghasilkan perhitungan yang adil dan terstruktur. Implementasi sistem ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja manajemen penggajian, menciptakan laporan yang lebih akurat, serta meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan.
Demikian presentasi dari kami tentang manajemen proses perhitungan pembayaran terkait penggajian dan insentif karyawan dalam sebuah perusahaan Yamaha, yaitu PT Yamaha. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru, khususnya dalam penerapan logika pemrograman untuk menyelesaikan masalah dunia nyata seperti efisiensi dalam sistem penggajian. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fahri Ikhwanul Alifin STMT yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan tugas ini, serta kepada teman-teman atas perhatian dan waktu yang diberikan. Kami sangat terbuka untuk masukan kritik dan saran baik dari Bapak Fahri maupun dari teman-teman, agar hasil kerja kami ini bisa lebih baik ke depannya. Sekian dari kami, terima kasih dan semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.